Seorang siswa SMP di Alor Timur, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai mendapatkan kekerasan fisik oleh gurunya. Jenazah korban diotopsi tim forensik di RSUD Kalabahi, Alor untuk memastikan penyebab kematian. Jenazah korban Musa Malde 13 tahun diotopsi tim forensik dari Polda Nusa Tenggara Timur pagi tadi di RSUD Kalabahi, Alor. Otopsi ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban yang diduga mendapat penganiayaan dari gurunya di salah satu SMP di Alor Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebelum meninggal dunia, korban sempat kritis selama beberapa hari. Korban diduga mendapat kekerasan fisik oleh guru bahasa Inggris setelah ia bersama beberapa temannya tidak mengerjakan tugas. Akibat ditendang dengan keras oleh gurunya, korban tidak bisa berjalan. Usai diotopsi, jenazah korban akan dimakamkan di rumah duka di kawasan Padang Panjang, Alor Timur. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait meninggalnya seorang siswa SMP karena dianiaya oleh gurunya sudah bergabung bersama kami AKBP Agustinus Krismas, Kapolres Alor. Selamat sore Pak Krismas. Selamat sore. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana kronologi kejadian ini bisa terjadi Pak? Baik, untuk kejadian ini sendiri itu terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021. Sementara kasus ini dilaporkan pada tanggal 25 Oktober kepada kepolisian. Kemudian kami melakukan pencarian ataupun penyelidikan terhadap terduga pelaku. Kemudian pada tanggal 26 dini hari, yaitu pada pukul 01, kami telah mengamankan terduga pelaku di wilayah Air Penari ataupun Kecamatan Teluk Mutiara. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 sekitar pukul 10.30 kami mendengar kabar bahwa korban tersebut sudah meninggal. Namun sebelumnya kami sudah memintakan visum awal kepada rumah sakit, kemudian sudah dijelaskan secara lisan. Baru kemudian kami melaksanakan koordinasi dengan Ditdokes Polda karena kami ketahui bahwa korban meninggal. Kami kemudian meminta untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik. Dan tadi pagi kami melaksanakan otopsi yang dipimpin langsung oleh dokter forensik dari Ditdokes Polda NTB. Apakah hasil otopsinya sudah bisa diketahui Pak penyebab kematian korban? Untuk hasil otopsi masih dilakukan analisa oleh tim dokter bersama dengan dokter pemeriksa sebelumnya. Karena untuk diketahui bahwa sebelumnya korban sempat dilarikan ke Puskesmas Lantoka di Kecamatan Alor Timur sana. Kemudian dari Puskesmas Lantoka, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dilakukan pemeriksaan lagi oleh dokter pemeriksa, yang mana dokter pemeriksa yang dari rumah sakit kami mintakan visum. Itu sebelum korban meninggal dunia. Baik. Ada indikasi penganiayaan? Baik, ada indikasi penganiayaan yang dilakukan oleh guru. Dari mana kemudian kesimpulan sementara ini didapatkan, Pak? Untuk kesimpulan sementara didapatkan bahwa memang dari bagian tubuh korban ada beberapa bekas seperti penganiayaan ataupun pukulan dengan menggunakan rotan. Ini menjadi kesimpulan awal untuk kami kemudian meminta keterangan dari terduga pelaku ini sendiri. Artinya terduga pelaku atau oknum guru ini sudah dimintai keterangan ya Pak ya? Fakta-fakta apa yang sudah didapatkan Pak? Untuk terduga pelaku sudah dimintai keterangan. Dan menurut keterangan yang disampaikan oleh terduga pelaku ini bahwa memang telah dilakukan pemukulan, namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa pemukulan tersebut juga dirasa sudah terlalu keras, sehingga menyebabkan korban ini meninggal. Namun kami juga terus menggali informasi-informasi, keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang pada saat itu ada di sekolahan. Dan ini pun kita juga perlu hati-hati juga supaya saksi-saksi ini yang merupakan kemungkinan adalah merupakan anak-anak sekolah di SMP itu, kita juga perlu kehati-hatian untuk meminta keterangan mereka supaya mereka tidak takut untuk memberikan keterangan. Ini untuk memperjelas keterangan-keterangan tambahan untuk menuju kepada perbuatan ataupun perilaku daripada terduga pelaku.
Baik, apa motif terduga pelaku melakukan pemukulan pada korban, Pak? Untuk keterangan dari pelaku melakukan pemukulan tersebut karena kesal yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas. Kalau dari keterangan saksi-saksi, Pak, apakah pemukulan juga sering dilakukan oleh terduga pelaku? Nah, ini untuk keterangan saksi-saksi lain kami ya seperti tadi saya sampaikan, kami masih menggali keterangan lagi, menyesuaikan antara keterangan-keterangan yang disampaikan oleh terduga pelaku dengan keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi tersebut. Nah, karena jaraknya juga jauh dari Kota Kalabahi, sehingga kami masih memerlukan waktu untuk mencari keterangan saksi. Namun sementara ini keterangan-keterangan yang ada di dalam visum secara lisan yang disampaikan oleh dokter pemeriksa, ini kami jadikan dasar dulu untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, sehingga ada kesesuaian. Baik, baik. Ada berapa saksi, Pak, hingga saat ini yang diperiksa? Untuk sementara masih kami lakukan pemeriksaan saksi kepada saksi pelapor, yaitu dari orang tua korban dan terduga pelaku. Baik, baik. Terima kasih AKBP Agustinus Krismas sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu terus proses hukumnya nanti seperti apa. Terima kasih, selamat sore.